8 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2013, ada seorang LSM dari Maduran, Lamongan bernama Bapak Supriyo yang meneliti sebuah prasasti Patakan peninggalan Raja Airlangga yang sekarang ini prasastinya ada di Museum Jakarta. 3 bulan setelahnya, Pak Supriyo meneliti sebuah gundukan yang mana orang-orang sekitar menyebutnya Gua Candi. Yang sekarang ini masyarakat sekitar menyebutnya Candi Patakan yang terletak di Desa Pataan, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan. Saya M. Eko Triprasetyo, SSTP, Camat Sambeng. Saya M. Toib Esa, Kapolsek Sambeng. Saya Subaris, Mayor Infanteri dan Ramil Sambeng. Saya Suwondo, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, Korwil Pendidikan Kecamatan Sambeng. Saya Yuli Arifatul Mahsuna, SPD, Bunda PAUD Kecamatan Sambeng. Saya Dr. Iin Dwi Yuliana dari Puskesmas Sambeng. Saya Sri Nurul Farida SH dari PPKP Kecamatan Sambeng. Kami bangsa Indonesia serta satu bahasa Indonesia. Bangkitkan semangat literasi. Kami bisa, pasti bisa, yakin bisa. Membayar hukum, meraih mimpi. Literasi, meraih prestasi. Kecamatan Sambeng, Yes! Membaca merupakan cara untuk membangun keterampilan dasar literasi di masa emas pertumbuhan anak. Saya, Bunda PAUD Kecamatan Sambeng, Yuli Arifatul, akan membacakan cerita asal-usul Candi Patakan di Desa Pataan, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Halo. Nah, sebelum Bunda bercerita tentang Candi Patakan, siapa yang sudah pernah ke Candi Patakan? Saya. Yang belum? Ada yang belum? Saya. Nah, kalau yang sudah tahu cerita tentang Candi Patakan siapa? Oh, belum ya? Baik, sekarang Bunda akan bercerita tentang Candi Patakan. Didengarkan baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Petilasan Raja Airlangga. Pada zaman dahulu, menurut cerita yang berkembang, ada seorang raja yang bernama Raja Dharmawangsa dari Kerajaan Medang yang sedang berbahagia karena melangsungkan pesta pernikahan putrinya dengan keponakannya yang bernama Airlangga. Airlangga adalah putra dari Kerajaan Bali. Namun, kegembiraan Raja Dharmawangsa tidaklah terlalu lama. Karena tiba-tiba datang serangan pasukan dari Raja Wurawuri yang diam-diam menyusup ke dalam pesta. Huru-hara pun terjadi dan terdengar teriakan, "Hancurkan! Hancurkan!" Dan terjadilah pertempuran sengit. Namun Raja Dharmawangsa beserta putrinya Sekar Galuh tewas seketika dan Kerajaan Medang pun kalah. Semua orang berusaha melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya, termasuk Raja Airlangga yang ditemani pembantu setianya yang bernama Empu Narotama. Dengan perasaan sedih dan marah, dia melarikan diri masuk ke dalam hutan. Setelah
Dirasa aman, Raja Airlangga dan Empu Narotama pun beristirahat di sebuah watu dolok. Narotama pun berkata, "Sekarang, kemana kita akan pergi, wahai Paduka? Mereka pasti akan mengejar kita." Raja Airlangga pun menjawab, "Aku akan tetap bersembunyi di hutan ini. Kukan bangun kembali kerajaan Medang." Empu Narotama pun membalas, "Lalu, apa Paduka akan terus tinggal di hutan sunyi seperti ini?" Raja Airlangga pun menjawab, "Tidak. Kita harus mencari tempat yang aman untuk menyusun strategi. Untuk mengusir mereka, aku akan berdoa kepada para dewa untuk membantu kita dalam perjuangan ini." Kemudian Airlangga pun berdoa memohon kepada para dewa di Nirwana. Pagi telah tiba. Raja Airlangga dan Empu Narotama meneruskan perjalanan. Dari kejauhan, mereka melihat sebuah pemukiman yang dihuni oleh para resi. Resi adalah orang suci dalam agama Hindu-Buddha. Pemukiman itu bernama Patakan, yang sekarang kita kenal dengan Desa Pataan. Narotama pun berkata, "Paduka, sepertinya ini adalah salah satu jawaban Sang Hyang atas doa-doa Paduka." Raja Airlangga pun menjawab, "Iya, sepertinya ini adalah tempat yang aman untuk kita bersembunyi dan menyusun strategi untuk menghalang kekuatan." Narotama pun berkata, "Benar Paduka, karena pemukiman ini tempatnya resi dan tempat untuk memperdalam agama. Tidak mungkin pasukan Raja Wurawuri mencari kita di sini. Paduka, kalau begitu, mari kita pergi sebelum malam menyeruak." Akhirnya tibalah Raja Airlangga dan Empu Narotama di pemukiman para resi yang bernama Patakan. Di sana mereka diterima dengan baik oleh para penduduk dan resi. Di Patakan, Raja Airlangga belajar mendalami agama dan berguru pada para resi, dan menyusun kekuatan untuk menyerang dan berusaha kembali merebut kerajaan Medang yang ditaklukkan oleh Raja Wurawuri. Sementara itu, Empu Narotama berhasil mengemban tugasnya untuk menghimpun sisa-sisa kekuatan dan mengumpulkan kembali tentara-tentara kerajaan Medang. Lalu Narotama datang menghadap Raja Airlangga. Narotama pun berkata, "Paduka yang mulia, kami sudah berhasil menghimpun tentara Medang yang sudah melarikan diri. Mereka sekarang siap sedia berjuang di medan perang dan menunggu perintah Paduka." Raja Airlangga pun menjawab,
Terima kasih, Narotama. Kita akan segera kembali menyerang pasukan Raja Wurawuri. Narotama pun membalas. Baik, Paduka. Setelah strategi dan kekuatan dirasa cukup kuat, akhirnya Raja Airlangga dan Empu Narotama berpamitan pada para resi dan memohon pada para resi untuk senantiasa mendoakan agar pada saat perang nanti kemenangan berpihak pada mereka. Raja Airlangga dan Empu Narotama dan para pasukannya pergi ke Patakan dan kembali ke Tanah Medan untuk menyerang pasukan Raja Wurawuri dan merebut kembali kerajaan Medang. Hari untuk merebut kerajaan Medang pun telah tiba. Raja Airlangga memimpin langsung pasukan dan memberikan komandonya. Pasukan! Serang! Teriak Raja Airlangga. Gegap gempita para prajurit Medang yang dipimpin oleh Raja Airlangga membuat takut musuh-musuhnya. Pasukan Raja Wurawuri pun kalang kabut dengan kekuatan yang dimiliki oleh raja dan tumbang satu persatu. Akhirnya kemenangan berpihak pada Raja Airlangga dan pasukannya. Setelah Medang berhasil direbut kembali, akhirnya Raja Airlangga membuat kerajaan baru di tanah tersebut dengan nama Kerajaan Kahuripan. Nah, dari cerita tentang Raja Airlangga tadi, dapat kita ketahui bahwa asal-usul Candi Pataan adalah petilasan dari Raja Airlangga yang dipakai untuk bersembunyi dari musuh, serta untuk mengatur strategi penyerangan terhadap musuh. Dan candi tersebut merupakan tempat pemujaan pada masa itu. Demikian cerita dari Bunda Yuli mengenai asal-usul Candi Patakan berada di Desa Pataan, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa. Pagar besi sudut kenangan, hangat berdasi, ketat bermotif. Gebiar literasi PAUD Lamongan, sangat inovasi, sangat kreatif. Gebiar literasi PAUD luar